Nama Ken Arok hanya terdapat dalam Serat Pararaton saja, sementara Kitab Negara Kertagama menyebut gelar Abhisekanya saja yaitu Rajasa Amurwa Bhumi, sedangkan dalam Kidung Harsawijaya menyebutnya sebagai Girindra atau Raja Gunung. Sehingga banyak orang bertanya, apakah Ken Arok itu mitos atau fakta? Jika merujuk pada bukti dan jejak sejarah yang ada, maka dapat disimpulkan apabila Ken Arok adalah nama samaran yang digunakan oleh penulisnya di dalam Serat Pararaton. Serat Pararaton berisi kisah petualangan Ken Arok atau disebut Katuturanira Ken Arok. Sangat menarik menyimak perjalanan hidup pendiri Wangsa Rajasa ini, hitam dan putih. Warga Malang mengabadikan nama Ken Arok sebagai nama gedung olahraga yang dikenal dengan sebutan Gor Ken Arok. Untuk itu, mari kita simak perjalanan hidup sosok Ken Arok mulai dari bayi hingga dapat mendirikan kerajaan Tumapel, bersama Dwi Cahyono berikut ini. Pararaton menyebutkan, jika Ken Arok ketika masih bayi, dibuang oleh ibunya di tengah kuburan. Secara kebetulan, ditemukan oleh seorang pencuri dan perampok profesional bernama Lembong. Saat itu, Lembong tertarik dengan satu benda yang mengeluarkan cahaya merah di tengah kuburan Bajang. Karena penasaran ia mendekatinya. Ternyata sumber cahaya itu adalah seorang bayi laki-laki. Jika itu bayi biasa, mungkin ia akan meninggalkannya begitu saja. Namun, cahaya merah yang memancar dari tubuh bayi ini, ditambah raut wajahnya yang gagah dan tampan, membuat Lembong tertarik sehingga Lembong membawa dan mengasuhnya sebagai anaknya. Kebetulan, Lembong tidak memiliki anak. Cahaya merah yang memancar dari tubuhnya, menunjukkan jika bayi ini memiliki semangat juang yang membara dan merupakan keturunan bangsawan, sehingga Lembong memanggilnya dengan nama Ken Arok atau Ken Angrok. Dan, masa kecil Angrok berada dalam asuhan dan bimbingan Lembong, sehingga keahlian bapak angkatnya ini sedikit banyak menurun kepadanya. Cukup lama Ken Arok bersama Lembong sampai menginjak usia belasan tahun. Didikan seorang Lembong dan pengaruh lingkungan yang buruk, membuat Angrok terjerumus dalam meja judi. Hingga akhirnya, Arok diusir oleh Lembong karena menghabiskan hartanya dalam perjudian. Kemudian, Angrok bertualang sendiri menjelajahi kawasan timur Gunung Kawi. Karena asal-usul dan kenakalannya, Arok tidak diterima kemanapun ia pergi. Kemudian, Ken Arok bertemu dengan Bango Samparan, seorang penjudi ulung dari Karuman. Bango Samparan sengaja mencari Arok, karena wangsit yang diterimanya saat bertapa di Rabut Jalu. Bersama Ken Arok, Bango Samparan banyak memenangkan perjudian sehingga dapat melunasi hutang-hutangnya. Sehingga Bango Samparan membawa Arok pulang ke Karuman dan menjadikannya sebagai anak angkat. Cukup lama Ken Arok tinggal di Karuman bersama keluarga Bango Samparan. Namun, karena tidak cocok dengan saudara-saudara angkatnya, akhirnya Arok pun meninggalkan Karuman untuk melanjutkan pengembaraannya seorang diri. Kemudian, saat pergi ke Kapundungan, Arok berkenalan dengan anak bini sepuh desa bernama Tita, yang kemudian menjadi sahabatnya. Meskipun nakal dan liar, tapi Angrok suka mempelajari dan menuntut berbagai macam ilmu. Dimanapun ada seorang guru yang mumpuni, maka ia akan datang untuk menimba ilmu. Salah satunya, Arok berguru pada Janggan di Seganggeng. Petualangannya bersama Tita maupun sendirian, dimanapun berada selalu menciptakan keonaran dan kerusuhan. Dan, namanya terkenal sebagai perampok penguasa Padang Karaotan sehingga Angrok menjadi buruan atau target operasi Tunggul Ametung. Namun, Arok bersifat dermawan. Hasil rampokannya tidak digunakan sendiri melainkan dibagikan kepada rakyat yang kesusahan. Bak Robin Hood di Inggris, Ken Arok membuat penguasa Tumapel menjadi marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkapnya.
Namun, Arok dapat menghindar dan segera melarikan diri ketika prajurit Tumapel datang. Entah mana yang meniru. Pada era yang sama yakni di abad 12 saat King John menjadi Raja Inggris, tokoh maling budiman atau Robin Hood sangat terkenal di sana. Sementara, Paraton dibuat beberapa abad setelahnya, jadi ada kemungkinan jika penulis Paraton terinspirasi kisah ini. Oke. Kembali ke Angrok. Dengan latar belakang kehidupan dan pergaulannya, wajar jika sosok Ken Arok muda terjerumus ke dalam dunia hitam. Namun, seperti pepatah Jawa, sebengkok-bengkoknya keris, pasti akan lurus pada ujungnya. Begitu juga dengan perjalanan hidup Ken Arok. Seorang nenek di Panitikan, memberitahu Angrok akan adanya pertemuan para dewa di Gunung Lejar. Nenek itu berkata, "Saya akan membantu menyembunyikan engkau, supaya tak ada yang tahu, saya harus menyapu juga di Gunung Lejar kalau para dewa berkumpul semua." Maka, pergilah Ken Arok ke Gunung Lejar. Dalam pertemuan itu, para dewa membahas tentang siapa yang akan memerintah di Pulau Jawa. Kemudian Batara Guru menjawab, "Ketahuilah, para dewa semua adalah anakku, seorang manusia keturunan orang Pangkur, dialah yang akan memperkokoh Pulau Jawa." Mendengar itu, Ken Arok keluar dari tempat persembunyiannya. Para dewa melihatnya dan mereka semua setuju, sehingga Angrok ditunjuk sebagai Raja Tanah Jawa dengan gelar Batara Guru. Kemudian, pertemuannya dengan Brahmana Lohgawe membuatnya mulai mengubah jalan hidupnya, dari sosok pemuda berandalan menjadi seorang pemuda dengan ambisi dan cita-cita mulia. Dan, membebaskan kawasan timur Gunung Kawi dari pendudukan Kediri adalah salah satu tujuannya. Jar Basuki Mawabea. Selain sekutu, perjuangan Ken Arok ini membutuhkan biaya sangat besar sehingga ia belajar bagaimana membuat emas kepada Empu Palot di Turian Pada. Dan, emas-emas buatannya dipergunakan untuk membiayai perjuangannya membebaskan kawasan Gunung Kawi dari penjajahan Kediri. Pada tahun 1220 Masehi atau 1142 Saka, ia memasuki Pekuan Tumapel sebagai prajurit. Setelah menjadi prajurit Tumapel, Angrok berkawan dengan Kebo Ijo, seorang prajurit yang menjadi kepercayaan Tunggul Ametung. Sifat Kebo Ijo cenderung ugal-ugalan dan suka pamer. Karena sifat suka pamernya inilah yang membuatnya menjadi korban kambing hitam dari strategi yang dijalankan Ken Arok. Ketika kembali dari Lulumbang, Ken Arok membawa keris Empu Gandring lalu menunjukkannya kepada Kebo Ijo. Bumbu cerita tentang keampuhan keris ini, membuat Kebo Ijo sangat tertarik untuk memilikinya. Namun, keinginannya itu ditolak oleh Angrok. Hanya diperbolehkan meminjam saja. Maka, sebagai bahan pamer kepada teman-temannya, Kebo Ijo meminjam keris ini, kemudian menunjukkan kepada orang-orang yang ditemuinya. Sehingga semua orang tahu jika keris Empu Gandring ini adalah milik Kebo Ijo. Dan, saat Angrok berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring, maka secara otomatis, Kebo Ijo yang menjadi tersangka pembunuhnya. Sehingga ia mati dengan keris ini juga. Memang licik strategi yang diterapkan oleh Ken Arok. Namun, setelah Ken Arok berhasil menjadi raja, ia tidak melupakan keturunan Kebo Ijo dan membalas budi atas pengorbanan ayahnya. Dalam waktu 2 bulan, ia telah dapat menggulingkan Tunggul Ametung. Apa itu gerakan ini, gerakan yang dipimpin oleh Angrok ini, terbebas dari pendudukan Kediri. Ini merupakan
satu gerakan pembebasan. Nah, untuk kepentingan itu, untuk kepentingan pembebasan ini, maka TO, target operasi yang pertama itu tentu adalah penguasa daerah, yaitu Tunggul Ametung. Ini adalah target operasinya yang pertama. Oleh karena itu, untuk membebaskan kawasan timur Gunung Kawi, bagaimanapun juga penguasa di daerah pendudukan itu mesti dikalahkan, ya, dikalahkan. Ini tahap pertama. Kemudian, Ken Arok menjadi Aku Tumapel dan memberi Triken Dedes. Upaya membebaskan kawasan Jenggala atau wilayah timur Gunung Kawi berhasil dilaksanakannya. Pada posisi sebagai penguasa Tumapel, Ken Arok dapat mengembalikan Magna Carta Erlangga pada kedudukan semula. Ken Arok menampung dan melindungi para Brahmana dan pendeta yang melarikan diri atau mengungsi dari Kediri. Sehingga, dukungan dari kaum Brahmana dan pendeta semakin kuat. Pertama, tahap selanjutnya, jika kawasan timur Gunung Kawi sudah mampu dibebaskan dari pendudukan Kediri, selanjutnya Tumapel bergerak lebih luas lagi, lebih eksternal. Ini kan Tumapel berusaha untuk dapat mengalahkan pemerintahan pusat yang kala itu dipimpin oleh seorang raja terakhir, yaitu Kertajaya atau disebut juga Serengga. Maka, 2 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1222 Masehi atau 1144 Saka, Ken Arok menentang pemerintahan Sri Kertajaya dari Kediri. Terjadi pertempuran sengit yang disebut Pertempuran Ganter. Dan, Ken Arok memenangkan peperangan ini. Kemenangan Ken Arok ini juga tercatat dalam prasasti Hantang. Jika sebelumnya, pada tahun 1135 Masehi, tertulis Panjalu Jayati, maka pada tahun 1222 Masehi tertulis, Tumapel Jayati atau Kemenangan Tumapel. Kemudian, Ken Arok mendirikan kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari, dan mempersatukan 2 wilayah yang selama ini berseteru, yakni Jenggala dan Panjalu. Ken Arok menjadi Raja Tumapel pertama dengan gelar Ranggaraja Sang Amurwa Bumi. Jika Ken Arok adalah nama samaran, lalu siapakah tokoh sebenarnya dari sosok pendiri Singosari ini? Ini yang mesti kita cari jawabannya. Karena masih banyak misteri yang menyelimuti nama Ken Arok seperti siapa ayah kandungnya, siapa Empu Purwa, nenek di Gunung Lejar, para dewa dan lain-lain, yang akan kita kupas pada video selanjutnya. Semoga, video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Salam jejak alam.